Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian azan dan iqamah. Azan adalah seruan untuk mengajak kaum muslimin mendirikan sholat. Azan dikumandangkan setelah masuk waktu sholat fardu, baik sholat fardu 5 waktu maupun sholat Jumat. Selain azan, ada juga iqamah. Iqamah adalah seruan agar segera berdiri untuk sholat. Iqamah menjadi tanda bahwa sholat segera dimulai. Ketika mendengar azan, orang-orang yang beriman akan segera bersuci untuk mendirikan sholat berjamaah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, fas'au ila dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk sholat pada hari Jumat, maka segeralah mengingat Allah. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Adapun setan akan lari terbirit-birit menjauhi suara azan. Sementara orang kafir menjadikan suara azan itu bahan ejekan dan permainan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa idza nadaitum ilas sholati ittakhadhuha huzwa wa la'iba. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 58. Azan disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Allah memberi ilham melalui mimpi Abdullah bin Zaid. Mimpi tersebut berisi petunjuk agar waktu sholat ditandai dengan azan. Ilham tersebut kemudian dikuatkan oleh wahyu Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk pelajaran selanjutnya, yaitu keistimewaan muazin. Orang yang mengumandangkan azan disebut muazin. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 2 orang muazin, yaitu yang pertama Bilal bin Rabah dan yang kedua adalah Abdullah bin Umi Maktum. Mereka berdua adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi keistimewaan tersendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa muazin akan menjadi orang yang paling panjang lehernya kelak di padang mahsyar. Artinya, muazin akan mendapat pahala yang banyak di akhirat kelak karena berjasa memberitahu dan mengajak orang-orang untuk segera sholat. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana syarat untuk menjadi muazin. Untuk menjadi muazin, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan berikut. Yang pertama, laki-laki dan beragama Islam. Yang kedua, memiliki suara lantang. Yang ketiga, mengetahui waktu-waktu sholat dengan tepat. Yang keempat, dapat melafalkan kalimat azan dan iqamah dengan fasih, tidak berlebihan dan tidak tergesa-gesa. Azan dan iqamah sebaiknya dikumandangkan oleh muazin yang sama. Antara azan dan iqamah hendaknya diberi jeda waktu agar jamaah berkumpul lebih banyak dan mereka dapat mengerjakan sholat sunnah. Iqamah dikumandangkan apabila imam sudah ada. Selanjutnya, hukum dan hikmah azan. Azan dan iqamah itu bagian dari syiar Islam. Adapun hukumnya adalah fardu kifayah. Azan dikumandangkan dari masjid agar setiap muslim yang laki-laki segera pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Di antara hikmah azan ialah melatih setiap muslim untuk disiplin dalam mengatur waktunya, terutama waktu untuk sholat. Orang yang lalai memenuhi suara azan berarti ia lalai dalam sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang yang lalai terhadap sholat dengan siksa neraka wail.